Sebagaimana janji saya dalam video pertama, kali ini kita akan belajar tenses lagi, belajar penggunaannya lewat cerita. Jadi saya akan membawakan cerita yang langsung berisi semua tenses ini, tapi tidak dalam satu video ya. Jadi nanti ada 4 cerita gitu, kira-kira ada 4 cerita. Jadi satu cerita mewakili satu baris ini. Present dulu. Oke, kita pertama saya akan bercerita yang berisi present tense. Jadi 4 dari tenses present ini. Ini ceritanya. Saat ini pukul 8 pagi, ayah saya sedang menulis sebuah surat. Dia sudah menulis surat itu selama 20 menit. Ayah selalu menulis setidaknya 5 surat dalam sebulan. Dia sudah menulis 2 surat bulan ini. Oke, dari situ bisa kita terjemahkan dalam bahasa Inggris seperti ini. It is 8 o'clock. It is 8 o'clock. My father is writing a letter. He has been writing it for 20 minutes. My father writes at least 5 letters in a week. He has written 2 letters this month. Oke. Biar lebih mudah, saya buat atas bawah seperti ini, sedikit kita bahas. Oke, pertama saat ini pukul 8 pagi kita terjemahkan menjadi it is 8 o'clock. Gitu ya. Kalau ini sudah jelas sekali, ini kalimat nonverbal karena yang ingin ditunjukkan oleh sekarang. Jadi menggunakan it is itu bisa untuk menunjukkan waktu. Saat ini pukul berapa? Saat ini pukul 8. Karena saya menggunakan is untuk present, maka betul-betul saat ini, pada waktu saya ngomong ini. Saat ini pukul 8. Kalau misalnya kemarin berarti it was, kalau dalam cerita it was seperti itu ya, itu 8 o'clock karena, tapi ini betul-betul sekarang. My father is writing a letter. Ayah saya sedang menulis sebuah surat. Jadi menggunakan continuous, present continuous. Mengapa? Karena betul-betul saat ini, sedang saat ini. Kemudian he has been writing it for 20 minutes. Ini menggunakan perfect continuous tense. Present perfect continuous tense. Jadi perfect pada waktu sekarang, sedang berlangsung dari tadi dan sekarang sedang berlangsung gitu. Walaupun dalam bahasa Indonesia biasa kita menerjemahkan dengan sudah ada, sudah, dia sudah menulis. Jadi bukan dia sudah sedang menulis, tapi di sini kita menggunakan perfect continuous, ada ingnya, ada sedangnya, karena pada kenyataannya memang seperti itu. Ayah saat ini masih menulis surat, sedang menulis surat. Jadi sudah berlangsung dari tadi sampai sekarang. Ini menunjukkan kalau sampai sekarang bentuk ing di sini. Nah, kemudian selanjutnya, ayah selalu menulis setidaknya 5 surat dalam sebulan. My father writes at least 5 letters in a week. At least itu setidaknya ya. Jadi kita menggunakan simple present. Di sini kebiasaan, suatu rutinitas. Jadi menggunakan simple present, menulis setidaknya 5 surat dalam sebulan. Jelas mengapa kita menggunakan simple present, karena memang kebiasaan. Kemudian lanjutkan, dia sudah menulis 2 surat bulan ini. He has written 2 letters this month. Kita di sini menggunakan present perfect, bermakna sudah. Jadi sedikit catatan, present perfect itu sifatnya status di waktu sekarang. Jadi menulisnya, misalkan dia sudah menulis 2 surat, ini mungkin menulisnya itu kan tidak sekarang, sudah berlangsung kan, sudah. Tetapi apa status sampai sekarang? Ya dia sudah menulis surat. Jadi seperti ini, saya jelaskan sedikit. Ini pas itu masa lampau, ini present. Misalkan
saat ini pukul 8 ya, 8 pagi. Jadi presentnya pukul 8 pagi. Jadi kalau saya membicarakan pukul 7 tadi, pukul 7 saya makan. Pukul 6 saya berangkat sekolah. Ini pas menggunakan simple past kalau seperti itu. Tapi kalau statusnya sekarang, kalau misalkan pukul 7 tadi saya makan, maka sekarang statusnya saya sudah makan. Itu perfect. Present perfect. Kalau anak saya pukul 7 tadi berangkat ke sekolah dari rumah, maka statusnya sekarang anak saya sudah pergi ke sekolah. Seperti itu, perfect. Jadi agak luas perfect itu. Pokoknya kejadiannya sudah berlangsung tapi masih ada hubungannya dengan sekarang, dihubungkan dengan sekarang, seperti itu namanya present perfect. Oke, sementara itu saja dulu, kita lanjutkan nanti dengan cerita yang kedua pada past ya. Jadi itu aja dulu. Saya juga sudah membuat video-video yang khusus membahas tentang masing-masing tenses ini. Jadi silahkan dilihat sendiri kalau ingin lebih detail. Tapi ini gambaran umumnya. Dan sebenarnya menurut saya tidak perlulah sebenarnya juga untuk bisa paham bahasa Inggris itu sebenarnya tidak perlu harus hafal secara detail dulu, tapi perlahan-lahan. Kalau kita sudah punya gambaran seperti yang saya tunjukkan ini, saya rasa sebenarnya juga sudah cukup. Tapi kalau ingin sebagai referensi tambahan, pemahaman tambahan, silahkan melihat video saya yang lain. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya.